Selamat pagi teman-teman dan bisa. Saya Dewan Christian dari kelas 12 MIPA akan melakukan percobaan tentang fluida statis. Benda yang akan saya buat adalah kapal selam. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah sebuah botol mineral plastik, lalu 2 buah baterai sebagai pemberat, lalu ada selang atau sedotan, lalu ada gunting, lalu ada plastisin, ada lakban, dan juga ember yang berisi air. Oke, sebelum kita melakukan percobaannya, kita akan membangun kapal selamnya terlebih dahulu. Pertama, posisi kapal selam yang akan kita buat itu dalam posisi tiduran seperti ini. Kemudian kita akan membuat lubang di bagian atas dan di bagian bawah botolnya. Di bagian atas kapal selamnya, di atas badan kapal selamnya, kita akan membuat 1 buah lubang. Lalu di bagian bawah kapal selamnya, kita akan membuat 2 buah lubang. Oke, botol yang tadi sudah saya lubangi. 1 lubang di bagian atas dan 2 buah lubang di bagian bawah. Sekarang kita akan memasukkan sedotan ke lubang-lubang yang sudah kita buat tadi. Di lubang yang berada di bagian bawah, kita akan memasukkan sedotan berukuran 4 cm. Jadi kita akan potong terlebih dahulu sedotannya, lalu kita masukkan ke lubang yang berada di bagian bawah. Sementara itu, 1 lubang yang berada di bagian atas botol, kita akan masukkan sedotan berukuran 30 cm. Jadi kita akan sambungkan sedotannya supaya jadi panjang. Oke, saya sudah memasukkan semua sedotan ke dalam lubang-lubang yang telah saya buat di kapal selam saya tadi. Di sini juga saya menggunakan plastisi sebagai perekat atau bisa dibilang semacam penghalang supaya nantinya tidak ada air yang bocor ke luar ataupun ke dalam. Kan air itu memiliki sifat kapilaritas, bisa masuk lewat celah-celah kecil kan. Nah, makanya itu penggunaan plastisin di sini itu bisa mencegah kapilaritas air tersebut. Di sini bisa dilihat di bagian bawah kapal selamnya sudah ada sedotan yang saya masukkan, ada plastisinnya juga. Lalu di bagian atasnya juga sama, sedotan yang panjang yang sudah saya lekatkan, sudah jadi satu, saya lekatkan juga dengan plastisin di sini. Lalu di tengah-tengah sedotan ini di sambungannya juga saya gunakan plastisin supaya tidak ada udara yang bocor ketika saya tiup nanti. Oke, kapal selam kita sudah hampir jadi. Langkah terakhir adalah memasang pemberat di sisi kanan dan sisi kiri kapal selam. Pemberat yang saya gunakan menggunakan sebuah batu bata yang besar seperti ini. Nantinya akan saya rekatkan menggunakan sebuah lakban. Oke, Bu Lisa dan teman-teman, saya sudah berhasil membangun kapal selamnya secara keseluruhan. Saya akan tunjukkan secara lebih dekat. Di sini ada sedotan yang berukuran yang panjang ini yang nanti untuk ditiup. Lalu ada baterai di sisi kanan dan sisi kiri. Ini untuk sebagai pemberat. Lalu di bagian bawahnya untuk memasukkan dan membuang air 2 buah lubang yang sudah dimasuki sedotan. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaannya. Kita akan isi ember ini dengan air dan kita akan melihat bagaimana fluida statis bekerja pada kapal selam ini. Oke, kita sekarang sudah berada di halaman depan. Kita akan buka dulu tutup botolnya, kemudian kita tenggelamkan kapal selamnya dengan cara mengisi air di dalam botol sampai penuh. Oke, sudah penuh. Sekarang kita tutup dengan tutup botol lagi, dan kapal selam sudah tenggelam sepenuhnya. Sekarang kita akan tiup. Oke, seperti yang teman-teman dan Bu Lisa lihat, percobaan yang saya lakukan tadi berhasil. Nah, syarat supaya kapal selam bisa tenggelam di dalam air, massa jenis dari kapal selam itu harus lebih besar daripada massa jenis air di dalam ember. Nah, makanya tadi saat sebelum saya tiup itu saya isi dulu dengan air yang dalam ember. Nah, di situ botolnya terisi penuh dengan air. Nah, itu berarti massa jenis kapal selam itu lebih besar dibandingkan massa jenis air di dalam ember. Nah, lalu ketika saya meniup kapal selam dengan lewat perantaraan sedotan tadi, kapal selamnya akan langsung kembali mengapung ke permukaan air. Nah, syarat supaya kapal selam bisa mengapung, massa jenis dari kapal selam harus lebih kecil daripada massa jenis air di dalam ember. Nah, kan tadi kan saya meniup dengan mulut kan. Nah, itu sama saja saya membuang air dari dalam kapal selamnya, sehingga massa jenis kapal selam lebih kecil dibandingkan massa jenis air di dalam ember. Sekian dan terima kasih Bu Lisa dan teman-teman karena sudah menyaksikan percobaan saya.